Mubtada, kita sudah belajar mubtada kemarin. Kedua khobar, kita sudah pelajari khobar kemarin dan macam-macam khobar. Ya. Ketiga ismu kana, isim kananya nih. Keempat khobar inna. Kelima fa'il. 6 naibul fa'il. Ya. Jadi itu temanya. Al-asma al-marfu'ah ada 6. Ini namanya fahmun nahwi, fahmul kawaid, memahami kaidah-kaidah. Yang dibaca rofa ada 6, mubtada, khabar, ismu kana, isim kananya nih. Ya, khabar inna, khabar innanya. Ya. Lalu fa'il dan naibul fa'il, ya. Nah, kalau pembahasan tentang kana itu akan menyebut juga asma marfu'ah, asma mansubah. Karena fungsinya kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Meropakan isim. Marhaban. Isimnya kana ropa, khobarnya kana mansub. Nah, itu doang perubahannya. Ya. Marhaban, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Al-mubtada mana teman-teman? Halaman 163 ya. Oke. 162 judulnya ismu kana wa akhawatuha. Ya. Isim kana. Nah, isim kananya ini dan saudara-saudari kana isimnya aja itu yang termasuk marfu yang dibaca rofa. Ya, sebelum masuk ke teori penjelasannya di sini dulu. Kita kemarin sudah paham tentang mubtada dan khobar. Apa mubtada? Isim di awal kalimat. I'rabnya menjadi mubtada. Mubtada itu bagian daripada al-asma marfu'ah. Maka dibaca Allahu. Ya, setiap isim di awal kalimat mubtada. Mubtada marfu' Allahu. Mana khobarnya? Karimun. Ini khobar mufrad. Ya. Aliyun, marhaban. Barakallahu. Aliyun, ya. Aliyun mubtada. Karimun khobar. Ya. Khobarnya khobar mufrad. Kalau Ali fil fasli, khobarnya sibuk jumlah jar majrur. Ali amama asy-syajarati, khobarnya sibuk jumlah zarab. Ali yaqra'ul Qur'an, khobarnya jumlah fi'liyah. Ali thawbuhu jadidun, khobarnya khobar jumlah ismiyah. Nah, ini bisa kemasukan kana dan inna. Ya. Memang kana dia bukan lagi namanya mubtada. I'rabnya bukan lagi mubtada. Bukan lagi jadi khobar. Bukan khobar mubtada. Tapi apa? Namanya berubah. Namanya juga kemasukan label kana. Ya. Nah, ini kaidahnya. Setelah kana itu isim. Ya. Isim kana. Nah, habis kana ada isim kana, isimnya kana. Kemudian kata berikutnya khobar, jadi khobarnya kana. Nah, ini juga asalnya Allahu karimun, domah marfu. Karena memang mubtada marfu, khobar marfu.
Masukkan kana. Ya, apa fungsinya kana ini? Kana dan saudara-saudaranya berfungsi tarfaul isma. Apa artinya tarfaul isma? Marhaban, barakallahu fikum. Tarfaul isma merupakan isim. Tadi itu isimnya kana dibaca rofa. Ya. Jadi ini habis kana kalimat di sini kan isim. Namanya isim kana dibaca rofa. Wa sibul khabar dan menasabkan khabar. Ya, khabarnya kana dibaca mansub berbaris fathah. Ya. Tarfa'u sama marfu'un sama aja. Ya, merupakan isim. Tansibu mansubun menasabkan khabar. Ya. Contohnya lagi. Asalnya Allahu karimun marfu. Masukkan kana. Ya. Tarfaul isma, berarti isimnya kana dibaca apa? Kanallahu. Ini Allah jadi isim kana. Marfu'un dia. Kariman jadi khabarnya kana dia mansubun. Ya. Jadi berubah tuh. Yang berubahnya di sini mana secara baris khabarnya doang. Ya. Allahu secara baris kagak berubah, tapi berbeda kedudukannya. Kalau Allah ini menjadi mubtada, kalau Allah ini menjadi isim kana. Kenapa? Karena kemasukan kana. Nanti kemasukan inna, jadi isim inna. Fungsinya beda, terbalik. Yang kalau isim inna tansibul isma. Isimnya dibaca fathah. Khobarnya humma. Jadi innallaha karimun. Nah, itu doang. Ya, kan kita lagi belajar nahu. Ini kalimatnya gundul, bagaimana kita jadiin gondrong, kita barisin. Nah, jadi kita harus pahamin ini kaidahnya. Kana dan seluruh teman-temannya itu banyak berfungsi merupakan isim. Artinya kalimat setelah kana ini, ya, itu namanya isim kana. Ya, kemudian setelahnya jadi khobar kana. Baris yang ini rofa, ini mansub. Ya. Contoh kedua, al-ardu wasi'atun. Al-ardu jadi mubtada marfu'un bil ibtida wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Wasi'atun jadi khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammah zahira fi akhirih. Ya. Sekarang kemasukan kana. Karena al-ardu ini dia namanya muannas majazi, ya, muannas, maka kana tabin tak kanat. Kalau Bapak tulis al-madrasatu wasi'atun, ya, madrasah yang udah kelihatan ada tanya marbutoh perempuan, kanat, ya, al-madrasatu wasi'atan. Ya, ini al-ardu juga dia namanya ya, muannas majazi, digolongkan jadi muannas. Kanatil ardu wasi'atan. Kanat tarfaul isma wa tansibul khabar wa ta'u alamatut ta'nis. Al ardu mubtada apa isim? Isim mana? Isim kana apa isim kanat? Kanat, yang salah. Temannya ini. Al ardu adalah isim kanat marfu'un mansubun majrurun. Tuh, tarfa'u diropakan marfu'un apa dia dibaca ropa wa alamat rafihi dhammatun dan tanda ropanya dhamma zahira fi akhiri. Wasiatan khabar kanat mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun fi. Ya, nanti semua berbentuk mufrad tetap hanya marfu, musanna
marfu. Jamak mudzakkar salim marfu. Tinggal beda lihat. Kalau mufrad dengan dhammah marfunya. Musanna dengan alif. Jamak mudzakkar salim dengan waw. Asmaul sittah dengan waw. Ya, itu doang. Kalau di i'rabnya udah matang, berarti hanya sama aja penerapannya, cuman berbeda nama. Oke, kita kembali ke laptop ya, ke kitab 163. Kita baca bareng-bareng biar zauknya hidup ya. Ma huwa ismu kana. Ma huwa ismu kana. Huwa, kenapa dibaca huwa enggak hu? Karena dia isim mabni dhamir ya. Ma huwa ismu. Enggak ismun. Kenapa? Karena dia nyender ke kana. Kalimat yang nyender mudhaf. Yang enggak boleh ditanwinkan. Ma huwa ismu kana. Apa itu isim kana? Apa pengertian isim kana? Huwa ya, kembali ke mana? Isim kana adalah kullu mubtada'in. Setiap mubtada. Ya. Tadkhulu alaihi kana wa ihda akhawatiha. Ya. Kana, isim kana adalah setiap mubtada yang kemasukan kana dan salah satu saudara-saudaranya kana. Nanti kita diperkenalkan siapa saudaranya kana. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an. Nanti ditegesin. Dan isim kana yakunu daiman, daiman senantiasa, marfu'an dibaca marfu. Ya. Kalau isim mufrad jadi bidom dhammah kayak tadi. Misalnya kanal muslimuna ya. Kanal muslimuna hadirina. Ini kanal muslimuna karena jamak. Kalau musanna kanal muslimani. Kalau satu kanal muslimu ya. Taib. Wazifatu kana wa akhwatiha. Fungsi kana dan saudara-saudaranya kana. Apa fungsinya? Tarfa'ul isma, merupakan isim. Watan sibul khabaro, dan menasabkan khobar. Ya, ingat kana masuknya ke mubtada dan khobar. Pokoknya kalau kemudian kana, kalimat setelahnya jadi isim kana. Isim kana dibaca ropa, khobarnya dibaca mansub. Udah begitu kaidahnya. Punya nanti dilalah maknanya yang berbeda. Asbaha, adha, zolla, amsa, bata, ini fungsinya sama sama kana. Apa? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya. Lit taukid, untuk menunjukkan waktu. Kalau asbaha waktu subuh, adha waktu duha, zolla waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam. Bata al-waladu na'iman. Ya. Waktu malam dia tidur si walad.
Amsa ya at-tilmidhu katanya. Ngapain pas siang hari para santri? Hah? Belajar. Amsat tilmidhu ya, tinggal khobarnya apa? Terserah khobarnya ya. Amsat tilmidhu, sore hari si murid itu laiban, bisa main ya. Zolla dari waktu siang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa itu? Asbaha, adha, zolla, amsa, bata. Ini semuanya menunjukkan taukid waktu. Kemudian sara. Nah, sara litahawuli, untuk sebuah tahawul, perubahan. Maka dia suka dikatakan menjadi. Saral waladu kabiran. Asalnya al waladu kabirun, anak kecil itu besar. Saral waladu kabiran, anak kecil itu menjadi besar. Kemudian laisa. Laisa itu maknanya tidak. Dia linafi, untuk maknanya meniadakan. Meniadakan. Misalnya ya, pengen contoh ke Allah agak pas. Ya, ini al-ka'su ya, gelas ini, gelas itu al-ka'su ya, qaimun, gelas itu berdiri. Kalau al-ka'su ya naimun, gelas itu tidur. Bilang laisal kaslu naiman ya, gelas itu tidak tidur. Muhammadun maridun, mubtada khobar, bikin keterangan, enggak, Muhammad enggak sakit kok. Laisa Muhammadun maridun, dan don. Kalau orang Aceh itu pakai qaf, jadi hadiqah, hadikah. Maridun, mari. Gitu ya, ini saudaranya hanya tentang waktu. Kemudian mazala, ma bariha, ma fati'a, ini lil istimrar. Itu suka nanti senantiasa ya. Mazala Muhammadun ya yaqra'ul Qur'an. Boleh. Mazala Muhammadun qari'al Qur'an. Muhammad masih membaca Quran. Sisi waktu ya. Sama ma bariha, manfaka, sama ma fatihah. Kemudian berikutnya madama, artinya selama. Libayanil muddah, li untuk bayani, menjelaskan muddah waktu ya. Selama langit masih berdiri ya, aku tetap mencintaimu. Wow. Ya. Madama dibayar mudah ya. Wa ma tasarrafa minha, dan yang tasarrafa berubah, minha dari ini semua. Kan ini fi'il madi, nanti ada fi'il mudhari ya. Kan madama, dama yadumu, bata yabitu, asbaha yusbihu ya, zalla yazillu. Yang kagak ada laisa kagak ada fi'il mudhari'nya. Kana yakun, nah, fil amrnya juga berfungsi sama. Kun aliman,
jadilah kau orang alim. Jadi asal kun anta aliman. Kan itu namanya berubah, kana yakunu kun, dari kana fil mudmadi. Ini ya. Ini maksudnya wa ma tasarrafa minha, dan apa yang berubah dari tadi bentuk kana dan saudara-saudaranya. Contoh kata ya kana, ini fil madi, kan menunjukkan waktu lampau. Kalau lagi sekarang pakainya yakunu, ya yakunu. Ini fil mudhari, sama fungsinya, yakunul baitu saghiran, sama aja. Yakunullahu kariman, sama aja. Cuman dia menggunakan fil mudhari. Ada yang satu lagi kun, fil amrnya kun Allah, jadilah engkau seorang Allah. Arti itu pada penafsiran, pasti biar baik kayak Allah, penyayang kayak Allah, itu juga. Kalau secara lapas, langsung ramai di dunia. Nah, itu begitu kejadian dalam dunia fikih sama ahli tauhid, ahli tasawuf. Sebetulnya faktor bahasa aja, belum dijelasin, udah baper duluan. Dijelasin, oh dengan ilmu baru dia. Oh gitu, lu sih nggak jelasin duluan, lalu marah duluan. Ya, karena yang kun. Kan ada kun asadan, gitu kan. Jadilah engkau singa, kan bukan singa betulan, maksudnya jadilah engkau itu bahasa balaghah majaz. Jadilah engkau berani seperti singa, gitu. Jadilah engkau Prabowo. Nah, Prabowo apanya nih? Tegas apa apanya? Lemoy. Karena yakunu kun. Afil amr kun. Sama juga soro, ya. Apa fil mudhari'nya soro? Soro yasiru. Nah, yasiru sir nanti. Sir. Jadilah kau sir katanya. Sir waladan mumtazan. Ya, atau mumayyizan. Sir. Dibuang iya-nya sama kayak kun, ya. Nah, ini tetap fungsinya sama, tarfaul isma wa tansibul khabar, hanya berbeda apa waktunya, ya. Dengan asbaha adhazala, fungsinya maknanya secara makna dilalatul makna, adapun fungsinya sama, merupakan isim menasabkan khabar. Nah, ya. Paham ya, ini mudah banget ya, cuma merubah doang kok. O jadi O A itu doang kan? O A itu doang. Allahu karimun. Karena kanallahu kariman. Allahu ghafurun. Kanallahu ghafuran. Nah, itu. Kemasukan misalnya khobarnya berbentuk apa namanya, syibu jumlah, tetap aja dia jadi khobarnya kana, ya. Contoh al ustadu fil fasli, yang mudah, al ustadu hadirun, mubtada khobar, al ustadu zakiyun, ustad itu pinter, kanal ustadu zakiyan, ya kan. Mana khobar kananya? Zaki. Sekarang al ustadu fil fasli, mana isim kananya? Ustad. Mana khobarnya? Fil al fasli, ya. Nanti diolah dulu, fi harfu jarrin, al fasli majrurun bi fi, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi, al jar wal jar fi mahalli khobar kana di mana adanya? Nah, nasab, baik fi mahalli nasbin khobar kana, itu doang. Ya. Al ustadu amamal masjidi. Mubtada khobar. Khobarnya bentuk syibhu jumlah dengan dzarab. Kana tarfaul isma wa tansibul khobar.
Al ustadu ismu kana marfu'un wa alamat rafihi dhamma zahira fi akhiri. Amamal masjidi, amama apa? Zarfu, sebut dulu, zarfu zaman au maf'ulun fihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi wa huwa mudhaf. Al masjidi mudhaf ilaihi. Ya, baru al mudhaf wal mudhafu ilaihi ya fi mahalli nasbin khobar kana, itu dua. Ya, kalau cepatnya sudah isim kana khobar kana udah selesai. Khobarnya bentuk jar majur, khobarnya sibuk jumlah gitu. Ya. Apa juga kana Muhammadun thawbuhu jadidun. Sama itu. Khobar jumlah itu tentunya jadi khobarnya kana. Itu ya. Artinya itu kalau udah paham yang kaidahnya itu enggak berubah-ubah. Hanya pertamanya doang, oh jadi isim kana. Oke, lihat sampingnya. Ismu kana wa ma sarrafa minha, ya. Isim kana dan perubahan darinya. Mithalu ismi kana, contoh isim kana. Kanal muslimu najihan. Ini mubtada khabarnya al muslimu najihun, ya, mubtada khabar al muslimu ini nggak ada barisnya nih. Najihun. Kita baca apa? Al muslimu. Kenapa mu? Karena jadi mubtada. Ini apa mubtada? Isim di awal kalimat. Al muslimu. Mubtada. Udah cukup. Udah panjangin mubtadaun marfuun bil ibtida. Wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Itu i'rabnya untuk penguat aja. Najihun apa? Khabar mubtada. Udah. Kalau panjangin khabar mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhamma zahira fi. Masukkan kana. Apa fungsinya? Tarfa'ul isma. Kanal musli tetap najihan. Padahal najihan ini nanti pembahasannya di al-asma al-mansubah. Tapi karena dia satu paket sekaligus. Nanti pas membahas asma mansubah yang ada 11, jadi tinggal 9. Karena udah dibahas di kana sama inna. Ya. Itu kalau yang ngajinya kagak ngantuk. Dengerin, lihatin. Tapi kalau ngantuk nggak paham. Taib. Kana al muslimu najihan. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Al muslimu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nyambung Abid? Abid? Paham? Akram nyambung? Insya Allah. Det, nyambung Det? Adit? Kalau yang belakang nyambung berarti di depan nyambung. Lebih nyambung. Tadi apa lewat tuh? Tikus. Al-fa'ru yajri. Itu jumlah apa tuh? Jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Khobar apa? Khobar jumlah fi. Kalau yajri al-fa'ru apa? Jumlah fi. Berarti fi'il pa. Ya. Udah ada pintar dah. Udah mau paham, tinggal kita baca kitab yang banyak. Karena kan ingat, pertama kalau bisa hifdzu qawaidil lughah, menghafal kaidah-kaidah kayak gini nih.
Kana wa khutwa tarful isma wa tansibul khabar. Yang kedua, pahmu, memahami, udah paham tadi fungsinya. Karena ada orang hafal kagak paham, yang ini paham. Kemudian praktek, harus banyak praktek dah. Karena belajar tajwid. Ya, praktek itu. Al waladu saghirun, kana al waladu saghiran. Ya. Innal walada saghirun gitu. Begitu doang. Ngetes zauknya a i u gitu ya. Karena ini baca yang gundul gitu. Wa kanallahu ghafur bingung a i u lama mikirin. Tidur lagi enggak paham. Ya. Najihan khabaru kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Nanti pas dicontoh-contoh terus udah nama-nama kuat begitu emang. Kemudian sekarang misal min tasrifi kana. Dengan kana dan perubahannya. Di sini pakai contoh yakunu, pakai fi'il mudhari. Tetap aja yakunul muslimu najihan. Yakunu fi'lun mudhari'un mutasarrifun, dia perubahan min kana. Jadi dijelasin dulu, kata yakunu itu adalah fi'il apa? Mudhari, perubahan dari kana. Ya. Yakunu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al muslimu fa'ilun. Fa'ilun. Al muslimu apa? Ismu yakunu. Itu doang. Marfu'un wa alamat rafihi dhamma zahiratun fi akhirih. Najihan khabaru yakunu mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Nah, sekarang yang isimnya muannas perempuan. Kanatil madrasatu wasi'atan. Karena mubtadanya al madrasatu wasi'atun, asalnya mubtada khobar, sekolah itu luas. Al madrasatu wasi'atun. Coba bikin, saya tahun ini dapat materi ngajar insya. Insya itu mengajak mahasiswa agar bisa menyusun cerita dengan bahasa Arab. Ya, kaidah-kaidah nahwu juga kita gunakan. Takbir, jumlah, ya. Dituntun dari sebaris, lama-lama jadi satu fakroh, satu alinea, terus jadi satu lembar, terus lama-lama satu buku. Jadilah seorang katib, penulis. Kanatil madrasatu wasi'atan. Kanat, lihat watta'u alamatut ta'nis, tarfaul isma wa tansibul khabar. Al madrasatu ismu kanat marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhir. Wasi'atan khabaru kanat mansubun, dibaca nasab, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Pogi paham gak Pogi? Nyambung? Harus paham. Pogi itu kabel-kabel pesawat tahu semua tuh, detail. Ini juga sama. Kenapa ini kabel dipasang ke situ? Ini juga sama. Kenapa A sampai I U? Alasannya, ya. Bisa, maksudnya masih bisa itu. Ilmu sharaf tuh nahwu ini kayak ilmu matematika sih. Ya, mikir. Bisa. Oke. Apalagi santri yang udah kelas berapa udah ulang-ulang terus, udah harusnya udah talk chair. Tinggal habis hafal, paham, tatik, latihan baca. Ya kayak baca tajwid aja, kalau nggak dipaksa. Kapan dengung, kapan izhar, kapan ikhfa, nggak tahu tuh. Latihan. Nanti paham nggak paham, harus tambah mufrodat.
Perbanyak coret kitab, terus ada pengajian di mana aja hadir gitu. Terus Bapak begitu. Ini liburan nih, Idul Fitri, dan ada bacaan kitab di mana tuh? Purwakarta dulu. Wah, di sana ada namatin 2 kitab, Fathul Qorib sama Kifatul Awam. Oh, lari ke sana. Zaman dulu kan murahnya, bayar lampu doang kan. Udah ngaji sana. Artiin gitu. Di Banten ada ngaji nahu ke San Haji. Hari ke sono gitu. Ya, di mana aja ada yang ngaji kitab uber, karena kita butuh kosakata itu yang banyak. Kosakata banyak, baru mulai pahmul makruh, memahami ini untaian kata ini maksudnya apa ya. Udah jadi tuh. Qul huwallahu ahad itu udah jadi ungkapan sempurna. Apa maksudnya ini? Kan harus dipahami itu. Perlu mufradat ya, rubayan, penjelasan gitu ya. Taib. Yang ketiga ya, kata kana tadi bisa yakunu. Kana berubah jadi kana, ada tak tanis. Kana jadi kun ya, fi'il amr. Kun rajulan aliman. Ya, asal kun anta rajulan alim. Jadilah Anda seorang yang alim. Adalah orang yang rajin, yang semangat. Jangan kalau ngaji tidur, ngaji lemes lah. Apa? Itu kagak boleh dalam sebuah majelis ngaji itu ada yang tidur. Itu merusak mazhar. Katanya bertemanlah Anda orang-orang yang punya semangat yang luar biasa itu ya. Jadi kita positif sama dia. Oh, berteman. Karena nanti lama-lama berteman ada orang-orang yang selalu kalau ngeliat dia ingat Allah, begitu kan terus. Ya, larinya ke positif. Coba main jelek-jelek, jadi ke bawah jelek. Mainnya memalas-malas, jadi ke bawah malas tuh. Tadi kita dapat lagi tuh kaidahnya tuh. Kemarin juga orang-orang yang kagak menghargai ilmu, kagak menghargai amal, dia milihnya yang lain-lain. Ya. Orang yang ngerti ilmu ya, diduluin ilmu dulu baru yang lainnya begitu. Ya. Tapi kita karena masih belum tahu, ya udah kalah. Ngaji bola, kalah ngaji, menang bola gitu kan. Gitu. Ngaji belanja dulu, ngaji kalah. Ngaji nganter istri kondangan, kalah ngaji gitu. Orang-orang yang tahu nilainya ngaji imamat, dia selalu mengutamakan ngaji ya, tergantung orangnya. Makanya katanya kalau orang alim, orang ngerti, paham, dia ketinggalan 2 baris saja, ya Allah, merasa rugi banget gitu. Tapi orang biasa ketinggalan semuanya nggak rugi-rugi dia, antai banget semuanya dia nggak paham, santai aja. Ada orang-orang yang sebaris ini nggak paham, dia nangis, ya Allah beri saya pemahaman. Allah kasih futuh, terbuka paham. Itu katanya karunia yang sangat besar, lebih mahal daripada Allah kasih 1000 miliar dinar. Begitu tuh, paham itu mahal. Ilmu namanya nikmat ma'nawiyah, nikmat batiniyah, nikmat qalbiyah, nikmat ukhrawiyah, wal akhiratu khairu wa abqa. Lawannya nikmat dunyawiyah, hissiyah, faniyah ya. Baik. Kun rajulan aliman, jadilah Anda seorang laki-laki yang alim. Rajulan apa? Rajulan khabar kun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi aliman apa? Na'tun atau sifatun li rajulin mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri ya. Kun ini kata fi'lu amrin mutasarrifin min kana. Kun adalah fi'il amr mutasarrif, perubahan dari kana. Nyambung ya?
Kan bahasanya cuma sedikit tuh. Enggak ada kata yang lain dinyambung. Kun di kurung buka adalah fi'il amr. Mutasarrifun perubahan min kana dari kana. Taib yajuzu ayyusbiqa kana harfu nafin. Ya, yajuzu dibolehkan katanya ayyasbiqa mendahului kana apa tuh? Failnya harfu nafin. Jadi boleh sebelum kana ada ma. Maknanya ma bimana nafi. Contoh ya, orang bilang kana Muhammadun kadiban. La. Maka Muhammadun kadiban. Muhammad tidak pernah berdusta. Gitu. Semuanya mana? Nafi, menidakan. Orang bilang kana Sarmiyun qasiran. Pak Sarmin pendek. La, maka Sarmiyun qasiran. Artinya apa? Dia tinggi. Ya. Itu. Paham ya? Paham. Ya. Lihat contohnya sedikit. Cara mengirobnya. Yang penting cara mengirobnya ini harus dibaca ulang-ulang di rumah. Kalau dulu kami sama Abah baca atu-atu, ditulis ya, satu udah semuanya baca emang. Atu-atu. Ada 20 orang ada dengerin ya. Dari kagak bisa baca orang tuh sampai bisa, sampai lempeng lancar terus. Nah, karena berulang-ulang itu dia baca bisa tuh. Nah, kalau kita pengen begitu waktu kita terlalu habis ya. Udah, ini udah dikasih gambar di rumah ulang-ulang. Tadi manjadawa. Nah, itu lalu. Ya. Kemarin kita baca sama santri apa? Setiap santri itu harus apa? Istifadah. Apa istifadah? Istifadah dari setiap waktu. Kagak ada waktu yang kosong. Seluruhnya ilmu. Nanti kalau pelajaran spiritual semuanya bersama Allah gitu. Ada orang sangkanya dokter mah duniawi. Kagak, kalau dia niat lillah bersama Allah. Kalau niatnya. Kita ini belajar ini bersama Allah. Ya. Artinya jadilah nafsunya selalu jangan sama syaitan, jangan sama hawa, itu harus bersama Allah. Itu tujuan kita ngaji nahu tuh. Kalau saya di sini mau memahami kalam Allah biar menjadi hamba Allah yang terbaik. Ada orang belajar bahasa Arab udah pintar bahasa Arab, udah so belagu menggayain bahasa Arab. Cuman dia itu kagak mempelajari terus menjadi takarub ma Allah. Ada orang jago bahasa Arab tapi jangan nambah jauh dari Allah, ada. Mana dia kagak baca-baca yang ke sono-sonoan itu. Ilmunya buat saya hebat, profesor, doktor bahasa misalnya. Ya. Kita belajar bahasa untuk dekat sama Allah. Karena Al-Qur'an bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab gitu ya. Taib asbaha al-waladun naiman. Adha at-tabibu muhtamman bi'amalihi. Tabib muhtamman. Asalah at-tabibu muhtammun bi'amalihi. Seorang dokter perhatian dengan kerjaannya. Maksudnya adha at-tabibu muhtamman bi'amalihi. Bata at-tilmidhu maridun. Asalnya mubtada khabar at-tilmidhu maridun. Maksudnya bata at-tilmidhu maridun. Ya, santri itu ya marid sakit. Nah, di malam hari dia sakit. Zallal mataru nazilan. Asalnya al mataru nazilun, hujan turun. Zalla menunjukkan itu siang. Berarti di siang hari hujan turun, itu doang. Zallal mataru nazilan. Mataru jadi apa? Ismu zalla, nazilan khabar zalla. Gitu ya. Amsat as-sama'u mumtiratan. Asalnya as-sama'u mumtiratun. Langit itu ya hujan. Amsat, di sore hari as-sama'u mumtiratan.
Batat tilmidhu maridon, sama udah. Batat al-jami'atu maftuhatan. Universitas itu di malam hari ya masih maftuha, masih terbuka. Malam-malam kalau kita ngikutin map Al-Khobir, tempat yang ada 7 tutup malam-malam. Batat al-jami'atu maftuhatan, ya. Al-jami'atu isim batat, maftuhatan khobar batat, ya. Gitu. Nah, ini contoh i'rabnya. Jadi ini buku enak, udah saya tuntun pelan-pelan itu. Kayak kita ngajarin anak SD, pelan-pelan 100% dikasih semua. Kalau mau mahasiswa kagak, 30%. Selainnya suruh cari sendiri. Namanya juga talib, mencari, ya. Misal i'rab, contoh i'rab asbaha al-waladu naiman. Nah, ya. Asbaha min akhawati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, al-waladu ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi naiman khabaru asbaha mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Zalla al-mataru nazilan, zalla min akhawati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-mataru ismu zalla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi nazilan khabaru zalla mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Nah, sekarang bareng-bareng satu. Batat al-jami'atu maftuhatan, ya. Batat sekarang batat i'rabnya ya batat min akhawati kana. Terus kurang teliti pada tuh. At-ta'u alamatut. Itu yang lupa. At-ta'u alamatut ta, tandanya baru al-jami'atu ismu kana marfu al-jami'atu ismu batat marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi maftuhatan khabaru batat mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi. Nah, ini bagusnya yang tuh 2, 3, 4 kan ada 6 nih. Ini yang sudah di-i'rab 2, yang 4-nya jamak di rumah ditulis tuh. Yang punya catatan sendiri. Jadi udah tulis, baca begitu. Kalau sekarang nih kita karena waktu bersama-sama, wah bagus. Tapi pas sendiri belum tentu tuh. Ada gegetnya, ada ininya, bingung. Bingung lagi, lupa. Makanya harus baca sendiri. Harusnya habis ini satu-satu. Sampai emang gitu guru sabar banget. Sampai muridnya bisa semua. Kalau muridnya bisa, wah itu keberhasilan guru. Ya. Udah ya, soro litahawul wallahu alam. Semuanya sama aja tuh, tinggal maknanya dan cara i'rabnya. Wallahu alam bisawab. Coba. Alhamdulillah.